Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan nol. Yang pertama, bilangan nol sebagai bilangan real ya. Pertanyaannya atau yang sering saya lihat orang menjawab kalau ditanya 1/0 itu sama dengan tak hingga. Apakah betul seperti itu? Kita lihat. Yang pertama tentang bilangan real, himpunan bilangan real. Cara mengkonstruksinya ada beberapa cara ya, paling tidak ada 3 lah ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan salah satu cara, yaitu himpunan bilangan real atau bilangan real itu adalah himpunan yang memenuhi sifat lapangan. Sifat lapangan tuh ini ada berapa? 11 ya, ada 11. Yaitu sifat tertutup, asosiatif, komutatif, kemudian ada unsur identitas, dan setiap unsurnya punya inverse terhadap penjumlahan maupun terhadap perkalian. Kemudian sifat distributif ya, seperti itu. Jadi lapangan itu ada di pembahasannya, ada di struktur aljabar atau aljabar abstrak, yaitu himpunan yang dilengkapi dengan 2 buah operasi biner memenuhi 14 sifat ini gitu ya. Nah, bilangan real memenuhi itu. Nah, selain itu bilangan real adalah memenuhi sifat urutan, dan terakhir memenuhi sifat kelengkapan. Jadi himpunan bilangan real itu adalah lapangan terurut yang lengkap gitu ya. Lapangan terurut yang lengkap, dan itu hanya bilangan real yang seperti itu. Oke, itu detailnya di analisis real atau di kalkulus. Nah, pertanyaannya adalah yang ingin saya jelaskan, sebetulnya 1/0 itu apa sih hasilnya gitu ya? Apakah betul tak hingga? Nah, untuk itu yang pertama harus kita kenal dulu pertama tentang definisi pengurangan deh. Ini definisi ya, deklarasi aja kalau definisi itu. Jadi yang disebut pengurangan itu adalah penjumlahan dengan kebalikannya ya. Kemudian pembagian A dibagi B itu artinya A dikali inverse perkalian dari B gitu. Dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0. Oh, sebentar. Sini. Ini. Untuk setiap A anggota bilangan real terdapat inverse ya. Nah, di sini A-nya tidak boleh 0. Itu ya. A-nya tidak boleh 0. Ini yang dicoret. A-nya tidak boleh 0. Oke. Itu ya. Kemudian setelah itu identitas penjumlahan. Ini identitas penjumlahan yaitu 0, itu adalah tunggal ya. Kemudian identitas perkalian 1 juga tunggal. Jadi hanya 1 yang bisa seperti ini untuk setiap A bilangan real. Yang berikutnya adalah inverse jumlah setiap unsur bilangan real itu juga tunggal. Jadi langsung aja negatif A. Kemudian begitupun inverse perkalian, kalau A-nya tidak 0 itu juga tunggal. Nah, itu membuktikannya mudah. Selanjutnya adalah aturan pencoretan atau cancelling law ya. Jadi dalam hal penjumlahan, kalau kita punya A ditambah B sama dengan A tambah C, maka B sama dengan C gitu ya. Membuktikannya gampang, kedua ruas tambahkan aja dengan inverse penjumlahan dari A gitu ya. Kemudian jika A-nya tidak 0, tidak sama dengan 0, dan AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ini ya. Kalau A-nya tidak punya 0, maka dia punya inverse, kalikan kedua ruas dengan inverse A. Inverse-nya kan seper A kali A itu 1, 1 kali B sama dengan B, 1 kali C sama dengan C. Nah, itu. Nah, berikutnya untuk menjawab 1/0 tadi apakah sama dengan tak hingga? Berikutnya adalah perkalian A dengan 0. Gitu ya. A kali 0 sama dengan 0. Nah, ini anggap aja teorema lah ya. A kali 0 sama dengan 0 untuk setiap A anggota
bilangan real. Nah, ini waktu saya pertama kuliah terheran-heran ini harus dibuktikan. Karena biasanya kan kita sudah tahu gitu ya. Oke, cara membuktikannya seperti ini. A dikali 0 saya tambahkan dengan A gitu ya. Dan kita tahu menurut aksioma bilangan real tadi ya, sifat lapangan, A itu bisa kita tulis sebagai A kali 1. Gunakan sifat distributif. 0 tambah 1 itu adalah 1 gitu ya, karena 0-nya adalah identitas penjumlahan, dan A kali 1 itu sama dengan A gitu ya. Jadi kita peroleh ini sama dengan itu berdasarkan sifat aturan pencoretan. Ya kita coret aja tuh A nya, atau kedua ruas tambahkan dengan negatif A gitu ya, maka kita peroleh A kali 0 sama dengan 0. Jadi kalau kedua ruas saya tambahkan dengan negatif A tambah A kan 0 gitu ya. Nah seperti itu, terbukti ya. Nah sekarang bagaimana dengan 1/0 atau bilangan apapun lah dibagi 0 gitu ya. Nah kita dari 1 aja. 1/0 itu apakah sama dengan tak hingga? Ya pasti bukan, karena tak hingga itu bukan bilangan real. Tak hingga itu bukan bilangan real. Itu satu lambang untuk menunjukkan bahwa suatu hasil biasanya pada limit ya menunjukkan membesar tanpa batas gitu ya. Kalau membesarnya ke arah positif, kalau ke arah negatif ya negatif tak hingga. Membesar tanpa batas. Jadi ya pasti bukan tak hingga. Terus apa 1/0 itu? Ya jawabannya tidak ada atau tidak terdefinisi gitu ya. Tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah cara menunjukkannya kita gunakan bukti kontradiksi. Andaikan 1/0 ada gitu ya, yaitu 1/0 sama dengan X lah gitu ya. Maka 1/0 dikali 0 sama dengan 1 menurut aksioma ya. Coba dilihat tadi, A dikali 1/A sama dengan 0. Jadi mengandaikan 1/0 itu ada, berarti sifat itu menunjukkan bahwa 1/A berlaku untuk A nya sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Berarti ini nggak usah kayaknya yang inilah. Andaikan ada gitu ya. Nah kemudian tetapi menurut teorema yang barusan tadi ya, yang A kali 0 sama dengan 0 itu, 1/0 itu dikali 0 hasilnya 0. Bilangan apapun dikali 0 hasilnya 0. Jadi ini kan sama tuh, 1 sama dengan 0. Padahal kita tahu 1 dan 0 itu berbeda gitu ya. Nah ini sudah diaksiomakan juga. Oh nulisnya salah. 0 itu ini ya, 0 1 tidak sama dengan 0. Oleh karena itu menimbulkan kontradiksi. Oleh karena itu kalau menimbulkan kontradiksi, sementara ini kan sudah sesuai ya, maka pengandaian ini salah, sehingga 1/0 jadi tidak ada. Selanjutnya bagaimana dengan 0/0? Apa hasilnya? Ya yang pasti tidak ada ya harusnya ya, karena 0/0 itu kan artinya 0 dikali 1/0. Nah 1/0-nya aja tidak ada, maka dikalikan 0 ya tidak akan ada hasilnya. Tapi kan biasanya kita dari analogi ini ya, suatu bilangan A dibagi A itu sama dengan 1 ya, biasanya gitu kan ya. Tetapi sebetulnya ini ada syarat, yaitu kalau A-nya tidak 0 gitu. Oleh karena itu 0/0 itu tidak ada. Nah sekarang seandainya 0/0 itu sama dengan 1, maka saya bisa buat begini, 1 kuadrat 1 kali 1, betul ya. Nah, 1 kuadrat saya kurangi dengan 1 kuadrat,
Jadi 1 kali 1 kurangi 1 kuadrat. Kedua ruas tambahkan dengan negatif 1 kuadrat ya. Kemudian sebelah kiri saya faktorkan. Gitu ya. Sebelah kanan saya gunakan sifat distributif. Nah, gitu. Jadi kan saya peroleh 1 plus 1 sama dengan 1 dikali 1 kurangi 1 dibagi 1 kurangi 1 gitu. Jadi 2 sama dengan 1 kali 0. 1 kali 1 per 0 per 0 kan. Gitu ya. 0 per 0. Kalau dia sama dengan 1, artinya 2 sama dengan 1. Wah, udah kacau matematikanya. Seandainya bilangan lain, sama aja akan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, 0 per 0 tidak usah dibicarakan. Jadi, kalau membaca suatu rumus atau suatu teorema, itu harus ingat apa syarat yang ada di situ. Ya, seperti ini tadi. Atau kan suka ada A pangkat 0 sama dengan 1 kan ya? Nah, itu berlaku kalau A-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau A-nya sama dengan 0, ya akan menghasilkan ini. Jadi, kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1? Kan kira-kira cara membuktikannya begini. A pangkat N, gitu ya. Sebentar, A pangkat 0 itu bisa saya tulis sebagai A pangkat suatu bilangan N, boleh bilangan asli atau real, atau ya rasional atau real ya. Ini pangkat N kan gitu ya. Sorry, salah. A pangkat N kurangi N. Ini kan sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat N, gitu ya. Nah, dari situ kita peroleh A pangkat A, kan bilangannya sama ya. A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan 1. Tetapi itu hanya berlaku kalau A-nya tidak 0. Sebab kalau A-nya 0, 0 pangkat berapapun kan hasilnya 0. Ya. 0 pangkat bilangan positif. Nah, dalam hal ini N-nya saya ambil yang bilangan positif. 0 pangkat bilangan positif kan hasilnya 0. Itu ya. Jadi akhirnya ya kalau A-nya 0, ini kembali ke 0 per 0 yang tadi ke situ. Oke, nah sekarang juga sering jadi diskusi ringan, bagaimana dengan kita memandang N sebagai bilangan asli ya. 0 sebagai bilangan bulat, 0 sebagai bilangan bulat. Dalam faktorial itu kan N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 sampai ketemu N kan ya, gitu. Tapi N-nya bilangan asli, gitu. Nah, berapa 0 faktorial, gitu ya. Ini tuh untuk N bilangan asli. Nah, sekarang berapa 0 faktorial? Kan ada hasilnya ya, 0 faktorial itu kan 1. Nah, kenapa bisa sama dengan 1? Mengapa sama dengan 1? Nah, sebetulnya ada yang bilang itu definisi. Tapi kalau saya sih menyebutnya apa ya? Akibat aja. Kalau ini definisinya, definisi itu kan bisa ditulis N faktorial sama dengan, tulisnya dari sini ya, N dikali N kurangi 1 dikali N kurangi 2 dan seterusnya sampai 1. Maka penulisan itu bisa kita potong di sini. Ini sendiri adalah N kurangi 1 faktorial kan. Gitu ya. Sekarang ambil N-nya sama dengan 1. Maka 1 faktorial sama dengan 1 dikali, ini kan jadi 0. Jadi 0 faktorial sama dengan 1 faktorial dibagi 1. Nah gitu. Jadi kalau ini definisi, ya akibat langsung dari definisi itu ini. Kalau di buku kan biasanya koroleri ya. Mungkin itu bahasannya.